Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai soal nomor 5 dalam ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing. Kita mulai saja. Yang pertama, saya akan membahas 8 kelebihan dari virtualisasi dan cloud computing. Nah, virtualisasi dan cloud computing ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya yang mesti kita ketahui dalam guna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini saya tampilkan ada 8 kelebihannya. Yang pertama adalah satu pengurangan biaya investasi hardware. Nah, investasi hardware dapat ditekan lebih rendah dengan menerapkan virtualisasi karena hanya akan mendaya gunakan kapasitas yang sudah ada dan tidak perlu juga melakukan penambahan perangkat komputer, server dan peripheral secara fisik. Nah, kalaupun ada penambahan kapasitas hard disk dan memori, itu lebih ditujukan untuk mendukung stabilitas kinerja komputer induk, yang jika dihitung secara finansial, otomatis akan menjadi jauh lebih hemat dibandingkan investasi hardware baru. Nah, yang kedua adalah kemudian dalam melakukan backup dan recovery. Nah, server-server yang dijalankan di dalam sebuah virtual machine ini dapat disimpan dalam satu buah image yang berisi seluruh konfigurasi sistemnya. Contohnya kayak sistemnya itu misalnya pakai sistem operasi apa, misalnya pakai Linux atau Windows Server atau yang lain. Lalu database yang digunakan di server itu apa, bahasa pemrograman yang digunakan itu apa, misalnya PHP kah, Node.js kah, Golang kah, atau Java. Nah, di mana itu saat kita kan sekali sekali setup sistem-sistem itu dan nanti setelah di setup itu akan dibuat menjadi sebuah image. Nah, sehingga kita dapat menggunakan image itu ketika misalnya server kita crash. Nah, ketika kita server kita crash dan kita ingin ingin menginisiasi server baru, dengan kita tidak perlu lagi menginstal atau mengkonfigurasi server server kita secara ulang. Kita tidak perlu lagi misalnya menginstal sistem operasinya apa, menginstalasi database-nya apa, menginstalasi bahasa programannya apa. Karena kita tinggal cukup melakukan sekali dan itu akan dibuat di dalam image. Dan kita bisa menggunakan image itu nanti untuk men-set untuk menginisiasi server baru. Jadi ini akan membuat kita menjadi lebih hemat, baik hemat tenaga ataupun uh, wak hemat waktu. Yang ketiga, kemudian deployment. Nah, server virtual ini dapat di-cloning sebanyak mungkin dan dapat dijalankan pada mesin-mesin lain dengan mengubah sedikit konfigurasinya. Dan ini akan dapat mengurangi beban kerja para staf IT dan juga bisa mempercepat proses implementasi suatu sistem. Yang keempat adalah pengurangan panas. Nah, pengurangan panas ini lebih relasi ke dalam ruangan di mana kita menaruh server kita. Contohnya kan kalau misalnya kita kita berencana ingin membuat server sendiri, otomatis kan kita harus memikirkan ruangannya. Lalu kita harus memikirkan juga ruangannya ini harus ruangan yang dingin. Karena kalau misalnya ruangannya panas, otomatis ini akan membuat servernya panas juga. Jadi ruangannya itu harus dingin, gunanya untuk mendinginkan servernya. Karena kalau misalnya servernya itu panas, otomatis ini akan mereduce performa dari per server itu dan otomatis akan berefek kepada aplikasi yang kita deliver ke klien. Nah, biasanya dalam upaya untuk membuat server kita dingin, kita otomatis akan memasang atau menginstalasi pendinginan ya, yang berupa AC. Dan kalau misal kita mengimplementasikan cloud computing ini, kita otomatis tidak perlu lagi misalnya nge-setup data center. Mungkin kita nge-setup, tapi kita akan nge-setup enggak sebanyak sebelumnya. Dimana kita bisa menaruh sistem kita di dalam service cloud, contohnya ke dalam Amazon Web Service. Jadi ini akan mereduce penggunaan penggunaan space kita dan juga penggunaan daya listrik kita. Karena kan kalau misalnya udah nggak ada lagi server yang harus didinginkan, otomatis kita nggak perlu melakukan
eh, membayar kos untuk misalnya untuk membeli AC ataupun untuk membayar penggunaan listriknya kan. Jadi seperti itu. Nah, yang kelima ada pengurangan biaya space. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di mana kita tidak lagi memerlukan tempat untuk menginstalasi server karena kita sudah menaruh server kita di dalam cloud. Misalnya kita menggunakan AWS. Tapi bukan berarti kita nggak perlu loh punya data center sendiri. Nah, kita perlu juga buat data center sendiri atau kita harus bisa bisa juga membuat server kita sendiri. Tapi dengan adanya cloud computing ini dapat mereduce penggunaannya. Maksudnya kayak gini, bisa kita pada dasarnya kita memerlukan misal 2 server. Nah, kalau kita mengimplementasi cloud computing ini otomatis kita bisa menghilangkan satu server. Satu server ini bisa kita taruh di Amazon Web Service. Satunya kita bisa buat server secara fisik. Yang keenam adalah kemudahan maintenance dan pengelolaan. Nah, dengan jumlah server yang lebih sedikit ini, otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelolanya. Karena kan servernya udah berkurang nih, otomatis lebih sedikit nih jumlah server atau jumlah server yang harus kita tangani. Yang ketujuh ada standarisasi hardware. Nah, virtualisasi melakukan emulasi dan enkapsulasi hardware, sehingga proses pengenalan dan pemilihan suatu spesifikasi hardware tertentu tidak akan menjadi masalah. Nah, sistem tidak perlu melakukan pendeteksian ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem komputer fisik. Nah, yang kelebihan yang terakhir adalah kemudian replacement. Nah, proses penggantian dan upgrade spesifikasi server menjadi lebih mudah dilakukan. Contohnya misalnya jika server induk sudah overload nih, dan spesifikasi tidak mencukupi lagi. Nah, biasanya kita harus melakukan upgrade spesifikasi atau memindahkan virtual machine-nya ke server lain yang lebih powerful. Jadi, contoh kayak gini, misalnya kita udah nge-setup nih servernya yang akan mampu menangani 1000 request aja nih. Tapi nggak taunya saat kita udah mendeploy aplikasi kita ternyata user yang menggunakan aplikasi kita tuh lebih dari 1000. Otomatis ini akan jadi masalah nih. Karena server kita kalau menghandle lebih dari 1000 request, itu server kita akan down. Nah, kalau ini terjadi dan kita udah menerapkan cloud computing dan virtualisasi ini, kita dapat dengan mudah mereplace server kita. Kita bisa aja melakukan kita increase jumlah core-nya di Amazon Web Service-nya atau mengincrease jumlah jumlah RAM-nya. Jadi kan lebih mudah tuh kalau misalnya kita server sendiri. Kalau terjadi hal itu pasti akan lebih sulit. Contoh kayak gini, kita harus mengupgrade prosesornya misalnya, atau kita harus bongkar server lagi dan kita harus pasang RAM baru lagi, atau pasang prosesor baru, atau memasang uh, SSD baru. Nah, dengan kita menggunakan cloud computing itu tidak jadi masalah lagi. Kita tinggal melakukan pembayaran dan pembayaran di cloud service yang kita gunakan, contohnya AWS. Kita tinggal melakukan pembayaran dan kita melakukan sedikit setup, otomatis server kita contohnya jumlah core-nya sudah bertambah atau jumlah RAM-nya sudah bertambah. Jadi emang sangat lebih memudahkan bagi kita kalau kita mengimplementasi cloud computing ini. Nah, selanjutnya ada 3 kekurangan virtualisasi dan cloud computing ini. Yang pertama adalah satu pusat masalah. Nah, virtualisasi ini bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya jika server induknya bermasalah, maka semua sistem virtual machine di dalamnya tidak bisa digunakan lagi. Dan hal ini bisa diantisipasi dengan menyediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik dengan menerapkan prinsip failover atau clustering. Yang kedua, spesifikasi hardware. Nah, virtualisasi akan membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Yang ketiga, kekurangannya adalah satu pusat serangan. Ini berelasi dengan poin yang pertama, yaitu satu pusat masalah. Nah, karena kita menempatkan semua server di dalam suatu komputer, ini akan menjadi sebagai target serangan.
Jadi jika hacker mampu menerobos masuk dalam sistem induknya, otomatis ada kemungkinan nih dia pun hacker pun dapat menyusup ke dalam server-server virtual dengan menggunakan informasi yang ada pada server induk. Karena kan kita menaruh semua servisnya di dalam satu server itu. Jadi ini adalah salah satu kekurangan dari virtualisasi dan cloud computing itu sendiri. Dan ini harus kita sama-sama pahami, dan dengan kita memahami ini kita dapat jika kita membuat sebuah service atau infrastruktur, kita dapat menggunakan ketiga poin ini untuk dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan jika ada hal yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan di dalam kolom komentar video ini. Terima kasih.